Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wirabona Dikusuma dengan NIM 2023-23009 dari jurusan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan presentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Penggunaan GPS pada Smartphone untuk menghasilkan data profil kecepatan dalam waktu nyata yang ditulis oleh Raditya Wiratama dan Abdul Halim. Nah, jadi di presentasi ini saya akan bahas latar belakang penelitiannya, teknologi yang digunakan, permasalahan riset, metode penelitiannya, hasil dan evaluasi penelitian, hingga ide pengembangan riset dengan harapan dari presentasi ini kita bisa memahami bagaimana smartphone sebenarnya bisa dipakai sebagai alat ilmiah untuk analisis transportasi, khususnya untuk menghasilkan profil kecepatan kereta dalam waktu nyata. Next untuk latar belakang sini. Nah, transportasi berbasis rel seperti KRL komuter line di Jabodetabek memiliki pola perjalanan yang dipengaruhi oleh kecepatan, perlambatan, dan kecepatan konstan. Untuk menganalisis karakteristik pergerakan ini, itu diperlukan sebuah yang namanya profil kecepatan atau speed profile yang menggambarkan dinamika perjalanan kereta dalam waktu nyata. Nah, penelitian di sini itu memanfaatkan GPS pada smartphone sebagai alat untuk mengambil data yang sederhana, murah, dan mudah digunakan tanpa adanya perangkat tambahan. Next, untuk teknologi istilah penting yang ada di penelitian ini itu yang pertama ada GPS atau Global Positioning System, yang dia itu teknologi navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi, waktu, dan kecepatan kereta secara real time di sini tuh. Nah, smartphone modern saat ini tuh dia udah hampir semua punya yang namanya chip GPS sehingga bisa mencatat kecepatan kereta ketika bergerak. Yang kedua ada Pipox. Nah, Pipox di sini itu dia itu sebagai aplikasi pengumpul data sensor pada smartphone yang dipakai untuk merekam data GPS dan mengekspor file CSV-nya yang isinya itu timestamp. Nah, yang ketiga itu ada pra pengolahan data atau data cleaning. Nah, data GPS yang dari Firefox itu biasanya itu masih mentah dan tidak sempurna, kayak masih nggak stabil saat perjalanan atau banyak kolom yang nggak kepake teman. Jadi data yang didapat ini itu harus dibersihkan dulu biar hasil grafiknya lebih akurat. Nah, yang keempat itu ada Python, khususnya di library Pandas dan Matplotlib. Pandas digunakan untuk memproses data dan Matplotlib-nya itu digunakan untuk membuat grafik profil kecepatan. Dan yang terakhir ada istilah driving cycle atau speed profile, yaitu grafik yang menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Grafik ini itu yang menjadi output utama dari penelitian ini, teman-teman. Nah, jadi setelah tahu teknologi yang digunakan, itu kita masuk ke permasalahan riset. Nah, ada tiga masalah yang utama di sini. Yang pertama itu adalah bagaimana melakukan perekaman data kecepatan kereta secara real time dengan perangkat yang sederhana dan mudah diakses. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana membersihkan data GPS agar dapat menghasilkan profil kecepatan yang representatif. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana memvisualisasikan data tersebut untuk menunjukkan pola operasional kereta. Nah, ketiga masalah ini itu yang menjadi dasar dari penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, teman. Next, untuk kontribusi utama risetnya, penelitian ini itu punya beberapa kontribusi penting. Nah, yang pertama itu dia itu menyediakan metode praktis untuk mengambil data kecepatan perjalanan KRL menggunakan GPS smartphone, teman. Yang kedua itu menghasilkan profil kecepatan atau driving cycle KRL yang mencerminkan pola percepatan, kecepatan konstan, dan perlambatannya, teman. Nah, yang ketiga, metode ini itu
sangat mudah dan praktis sehingga bisa digunakan oleh semua peneliti lain untuk melakukan analisis transportasi tanpa perlu alat yang profesional namanya. Next kita masuk ke metode pemecahan masalahnya. Seperti yang pertama itu ada pengambilan data di mana itu dia itu menggunakan aplikasi PyPox pada smartphone, lalu dia itu merekam kecepatan KRL sepanjang perjalanan dengan GPS dari smartphone tersebut. Yang kedua ada prapengolahan data yang dimana dia itu menghapus data awal yang gak stabil, yang kedua ngilangin kolom yang gak relevan, dan yang ketiga itu nyusun format data yang berisi waktu dan kecepatannya. Nah, yang ketiga ada visualisasi data yang itu dia itu menggunakan Python yang tadi kayak Pandas dan Matplotlib, terus membuat grafik profil kecepatan terhadap waktunya, teman. Nah, yang keempat itu ada analisis pola perjalanannya, teman. Itu dia itu mengidentifikasi fase akselerasi, coasting, dan braking dari grafik, teman. Next, evaluasinya. Nah, dari hasil penelitian dapat dilihat kalau metode yang dipakai itu cukup berhasil. Nah, grafik yang dihasilkan juga menunjukkan pola perjalanan yang realistis dan sesuai kondisi nyata di lapangannya, teman-teman. Kayak fase kecepatan konstan, dan perlambatannya itu dia itu terlihat cukup jelas dari grafik yang ada di jurnalnya nih. Namun ada beberapa keterbatasannya itu kayak GPS smartphone itu nggak seakurat alat profesional. Kalau sinyal GPS melemah, misalnya saat kereta ada di dekat gunung tinggi atau datanya terganggu, kayak gitu. Data GPS, nah, kalau data GPS smartphone di sini itu dia itu kecepatannya cukup akurat ya. Dan tadi, yang kedua grafiknya bisa ditunjukkan kayak perubahannya tuh akselerasi tadi kereta mulai bergerak, terus mulai kecepatan stabil, itu coasting, lalu mendekat di stasiun, di mana itu dia braking. Data yang diperoleh data yang diperoleh itu konsisten dapat digunakan untuk analisis transportasi skala dasar. Next, untuk ide pengembangan riset. Nah, untuk ide pengembangan riset itu yang pertama itu ada kayak aplikasi real time monitoring yang dimana aplikasi ini tuh harus bisa nampilin kecepatan KRL secara langsung tanpa perlu ekspor ke CSV dulu, teman-teman. Yang kedua itu integrasi dengan peta digital atau Google Map gitu, di mana itu dia itu nampilin posisi kereta dan juga kecepatannya di peta Google Map secara langsung atau live, teman-teman. Terus untuk konteks berdasarkan paper jurnal ini kita penerapannya pada ini yang lain itu bisa. Untuk ide pengembangan riset itu yang pertama ada aplikasi mobile real time monitoring yang itu aplikasi itu dia itu nampilin grafik kecepatan KRL secara langsung tanpa harus perlu diekspor ke CSV dulu, teman-teman. Nah, yang kedua, integrasi dengan peta digital atau Google Map yang dimana ini posisi kereta itu harus bisa ditampilkan di peta Google Map secara live, teman-teman. Nah, untuk konteks lain itu berdasarkan jurnal ini kita bisa ambil contoh kayak bisa kita terapin di bus Transjakarta, MRT, dan angkutan kota kayak Jaklingko gitu, teman-teman. Next, untuk kesimpulannya di sini, penelitian ini tuh berhasil menunjukkan kalau GPS smartphone itu efektif digunakan untuk memperoleh data kecepatan dalam waktu nyata pada perjalanan KRL. Dengan pengolahan sederhana menggunakan Python, data tersebut dapat divisualisasikan menjadi profil kecepatan yang menggambarkan pola perjalanan kereta. Nah, metode ini tuh terbukti murah, praktis, dan bisa dikembangkan untuk penelitian transportasi lainnya, teman-teman. Nah, kira-kira itu presentasi dari saya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dari materi presentasi ini
bisa memberikan gambaran tentang bagaimana smartphone bisa dimanfaatkan sebagai alat penelitian transportasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.